حسنا وكأن دموع عيني كالجداء لما رآه يبكي الفؤاد ويحزن للقاك رسول الله للقاك رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا حبيب سلام عليك يا نبي الله يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا حبيب سلام عليك يا نبي الله يا رسول الله بسناك دربي نور فيه والنور بدياك أسمو مهما تربو السيوف وكأن دموع عيني كالجداء لما رآه يبكي الفؤاد ويحلو للقاك رسول الله للقاك رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا حبيب سلام عليك يا نبي الله يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا حبيب سلام عليك يا نبي الله يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan surat Al-Mulk beserta artinya. Surat Al-Mulk merupakan surat Makkiyah di dalam Al-Quran. Surat Al-Mulk mempunyai keutamaan. Apabila seseorang membacanya, akan menjadi pembela di kubur. Selanjutnya, surat Al-Mulk juga akan membela orang-orang yang menghafalnya pada hari kiamat. Berikut surat Al-Mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء
الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya kamu menemukan cacat dan pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan. Dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya,
mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Sedang neraka itu membara, hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya. Penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Mereka menjawab, benar, sungguh seorang memberi peringatan telah datang kepada kami, tapi kami mendustakannya. Dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang nyala-nyala. Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah, sungguh Ia Maha mengetahui segala isi hati. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Dan Dia Maha halus, Maha mengetahui. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian nanti mau jadi apa? Aku mau jadi dokter. Kalau aku mau jadi pohon, aku mau jadi guru. Aku mau jadi pramugari. Teman-teman kita bisa jadi apa aja? Yeay!
Keringan aduh, jika
warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan surat Al-Mulk beserta artinya. Surat Al-Mulk merupakan surat Makkiyah di dalam Al-Quran. Surat Al-Mulk mempunyai keutamaan. Apabila seseorang membacanya, akan menjadi pembela di kubur. Selanjutnya, surat Al-Mulk juga akan membela orang-orang yang menghafalnya pada hari kiamat. Berikut surat Al-Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma arji'il basara karratayn yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه
masyhur. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya kamu menemukan cacat. Halo Bogorian, selamat datang di Bogor Punya Cerita. Hayu Ulin ka Bogor. Gimana kabarnya nih Bogorian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Di sini gue Alkani Klasul akan nemenin kalian selama 30 menit ke depan dalam episode kali ini. Nah Bogorian, di sini gue bakal ngerangkum beberapa rangkaian travel tentang kota Bogor. Tentunya menarik dan pasti ini informatif loh. Terus Bogorian pasti udah tahu kan, Bogor terkenal dengan kota hujan. Tapi selain dengan kota hujan nih, Bogor juga terkenal sebagai kota dengan taman terbanyak. Penasaran taman-taman apa aja sih yang ada di Bogor? Di sini gue udah ngerangkum beberapa taman kota yang ada di Bogor yang wajib kalian kunjungin. Saksikan di cuplikan video berikut ini. Check this out. Taman Manunggal merupakan salah satu taman yang dibangun oleh pemerintah Kota Bogor. Khusus untuk Taman Manunggal ini memiliki lapangan sepak bola dan berbagai fasilitas yang lengkap, mulai dari sarana olahraga, area food court, juga tersedia tempat bermain anak. Taman ini berlokasi di Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Alun-alun Kota Bogor diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Barat Bima Arya. Ridwan Kamil berharap alun-alun bisa menjadi tempat rekreasi keluarga yang menyenangkan. Fasilitasnya lumayan lengkap dari sarana olahraga, tempat bermain, dan area kuliner. Lokasinya di Jalan Kapten Muslihat, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Taman Sempur yang berlokasi di samping Kebun Raya Bogor ini sangat cocok dikunjungi baik pagi maupun malam hari. Taman Sempur dulunya hanya sebatas tempat olahraga bagi warga Bogor. Namun seiring berjalannya waktu, kawasan ini menjadi tempat rekreasi hingga kuliner. Di Taman Sempur ini juga terdapat taman lain, yaitu Taman Ekspresi dan Taman Kaulinan. Taman Ekspresi memiliki daya tarik tersendiri untuk dikunjungi. Dengan luas sekitar 2.500 meter persegi, taman ini dikelilingi oleh pepohonan yang asri dan lebat, sehingga menghasilkan udara yang sejuk dan segar. Taman Ekspresi menjadi tempat yang cocok untuk mengisi kegiatan liburan. Terdapat juga Taman Kaulinan yang menyediakan fasilitas seperti tempat bermain dan gazebo. Taman Kencana adalah taman nasional yang terletak di area hijau Kota Bogor. Taman Kencana ini sangat indah dengan suasana di sekitarnya yang masih teduh, rindang, dan sejuk.
Wisatawan bisa memanfaatkan fasilitas di Taman Kencana berupa kursi taman, ada juga area kuliner. Di salah satu sudut taman terdapat patung revitalisasi Sumpah Pemuda dan terdapat prasasti kutipan Bim Bim Slank dan Najwa Shihab di patung tersebut. Taman Helang merupakan taman keempat yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui program pengembangan Kota Hijau P2KH. Letaknya di Jalan Helang, Tanah Sereal, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Fasilitas utama di Taman Helang adalah adanya jaringan Wi-Fi dan kamera pengintai CCTV untuk memantau aktivitas di area taman. Fasilitas tambahan Taman Helang adalah jalur sepeda, air mancur, bangku single, bangku grup, bangku besar, gazebo, rumah jaga, toilet, dan juga ruang serbaguna. Kamu pecinta seni grafiti atau lukis bisa nih datang ke sini. Namanya Taman Coret-Coret. Taman Coret-Coret awalnya hanya sebatas taman di pinggir jalan yang ada di Kota Bogor. Pemerintah mengubah taman itu menjadi salah satu sarana bagi masyarakat yang ingin mengekspresikan bakat mereka dalam lukisan. Taman Coret-Coret dibangun untuk menguranginya tingkat pencoretan massal di tembok-tembok yang ada di Kota Bogor. Taman Air Mancur sendiri dulunya adalah sebuah tugu yang didirikan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, Tugu De Witval dihancurkan. Penghancuran ini berlandaskan keinginan untuk menghapus jejak penjajahan di negeri ini. Taman Peranginan merupakan salah satu taman yang ada di Kota Bogor yang cukup terkenal seperti taman lainnya. Lokasi taman ini berada di Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah. Fasilitas yang ada di Taman Peranginan yaitu bangku taman, patung kijang sebagai ornamen dari taman, kemudian terdapat jalur sirkulasi berupa paving blok sehingga memudahkan para pengunjung untuk menelusuri taman. Selain itu, terdapat beberapa alat bermain. Nah Bogorian, tadi kita udah lihat beberapa tayangan tentang taman kota yang ada di Bogor. Pasti kalian udah nggak asing kan sama taman-taman kota tersebut. Buat kalian Bogorian yang mau menghirup udara segar sambil berkeliling di kota Bogor, kalian bisa coba sepeda listrik BEAM, seperti pada video berikut ini. Kehadiran sepeda listrik bisa menjadi pilihan wisatawan yang berkunjung ke Kota Bogor. Moda transportasi ramah lingkungan dengan menggunakan baterai berisi tenaga listrik itu kini tersebar di sepanjang jalur sepeda di Kota Bogor. Namun, tak terlepas dari masalah terkait sepeda BEAM ini, masih banyak masyarakat yang parkir sembarangan saat pemakaian sudah habis, serta minimnya pengawasan dari PT BEAM Mobility Indonesia selaku pihak pengelola. Itu dia Bogorian, informasi mengenai taman kota dan sepeda listrik BEAM yang sudah bisa diakses di Bogor. Selanjutnya masih banyak info menarik tentang Bogor yang akan kami sajikan di Bogor Punya Cerita. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Bogor Punya Cerita. Hayu Ulin ka Bogor. Yaudah yuk istirahat bro. Ya. Ini apa? Ini minuman apa tuh? Kita cobain ya. Minumannya segar banget ya? Iya, karena ini airnya langsung dari gunungan, pasti segar. Oh gitu ya, karena kamu minuman untuk kita. Ayo, kita lagi. Yuk. Halo Bogorian, balik lagi sama gue di Bogor Punya Cerita, Hayu Ulin ka Bogor. Setelah kita jalan-jalan mengelilingi taman kota dan sepeda listrik BEAM nih, kita kayaknya kurang nongkrong dan nongki-nongki cantik seperti para generasi zaman now. Nah, gue udah rekomendasi salah satu cafe yang hits banget buat nongkrong dan nongki di Bogor. Nah, penasaran?
Di samping ada minumannya, juga ada makanan yang enak-enak loh. Yuk saksikan di video berikut ini. Jadi guys, di Kopi Nako Sangrai X Olah Gaya Club buat Bike Valentine ini ada diskon senilai 20% untuk setiap pembayarannya. Dan mau langsung Pak. Baik dia. Oke, makasih ya. Oh, enggak. Iya. Rachel sama kopi apa ya? Maaf. Iya. Oke. Makasih ya, Mbak. Ya. Bogorian, gue udah ngambil pesanan makanan gue tadi. Gue pesan Dori saus mercon karena udah lapar banget dan emang siang-siang gini kayaknya enaknya makan nasi ya. Jadi langsung aja kita cobain Dori saus merconnya. Dorinya lembut, terus rempah-rempahnya kerasa. Ini recommended buat kalian yang suka ikan, terus nggak ada durinya dan pedes juga, tasty. Terus yang kedua, kayaknya nggak afdol kalau kita nggak nyobain signature-nya Kopi Nako. Jadi gue mesen es Kopi Nako di sini. Bisa diatur strongnya mungkin ya. Tapi buat gue ini pas dan enak banget. Recommended pokoknya. Nah itu dia Bogorian. Setelah gue kasih-kasihkan sama tim Olah Gaya Club dari Bogor, makanan gue juga udah habis. Dan tetap saksikan Bogor Punya Cerita, let's go as per our health. See you. Itu dia Bogorian, cafe yang harus kalian datengin kalau kalian bingung mau nongki di mana. Nah Bogorian, kalian tahu nggak sih ada komunitas yang menarik banget dan lagi happening di Bogor? Nah penasaran? Komunitas apa sih yang gue maksud? Aplikannya. Bogor Punya Cerita, X komunitas sepeda Olah Gaya. Hai Bogorian, nama gue Alkan. Hari ini gue udah pakai sepeda karena gue bakal janjian sama salah satu komunitas sepeda di Bogor. Namanya Olah Gaya Club. Penasaran? Ayo ikut gue. Olah Gaya merupakan salah satu komunitas pecinta sepeda yang berada di Kota Bogor. Komunitas sepeda ini berdiri secara murni yang berawal dari sebuah tongkrongan para pemuda hingga akhirnya berbentuk komunitas Olah Gaya Club. Seiring waktu dan perkembangannya, kini anggota komunitas tersebut berjumlah lebih dari 50 anggota. Bukan hanya sekedar olahraga bersepeda saja yang dilakukan komunitas ini, namun berbagai aktivitas luar lainnya seperti diundang live musik, kolaborasi komunitas lain, eksplor alam, hingga acara formal dan masih banyak lagi. Halo Bogorian, sekarang aku udah di sesi ngobrol-ngobrol nih, mau ngepoin dikit soal kultur sepeda di Bogor tuh kayak gimana, apalagi udah ada salah satu anggota dari Olah Gaya Club. Langsung aja kita tanyain. Dengan siapa Bang? Gue Rizky Ramadan, cuman sering dipanggilnya Kimin.
sama anak-anak. Kimin. Unik ya. Namanya sih ya biasa lah ya nama-nama tongkrongan ya. Nah, olah gaya sendiri nih, itu startnya dari kapan sih? Startnya sebenarnya sama sih ya, kayak korban pandemi lah, ikut tren gitu. Itu kalau nggak salah di Agustus tahun 2021 itu pertama kali kumpul. Yang latar belakangin kumpulnya itu Awalnya yang latar belakang kumpul itu awalnya teman-teman tongkrongan nih ngobrol gitu ya, ternyata mau pada beli sepeda, ada rencana beli sepeda awalnya. Akhirnya kita beli tuh bertiga, beli sepeda mini velg sama bentuknya, beli di tempat yang sama. Itulah mulai ke trigger kita sepedahan, ajak teman-teman, dan akhirnya terkumpul dengan nama olah gaya. terus kayak event-event kayak gini kan ada apa Bike for Valentine ya? Bike for Valentine. Boleh dijelasin nggak bang? Maksudnya ini rangkaiannya? Bike for Valentine itu salah satunya apa ya, terbelakangnya pertama Kopinako ya, approach kita ya untuk bisa gak kita bikin event sepeda bareng, karena waktu itu informasi yang kita dapat adalah yang punya Nako salah satunya itu lagi suka main sepeda juga, ternyata follow olah gaya, dia tahu gitu, ngelihatnya katanya suka sama karakternya. Terakhir nih ya, terakhir misalkan gue mau daftar nih, maksudnya mau gabung ke membernya olah gaya dan Bogorian juga barangkali ada yang mau ikutan riding bareng gitu kan. Caranya gimana gitu? Itu caranya gimana? Syaratnya apa aja? Apa ada ospek dulu? Kita nanti kalau udah boleh dari pertama sih kita tanya mau juga, nggak ada syarat-syarat sih, karena emang gitu. Kita juga bilang sih kalau ada orang lain yang gabung, kalau mau gabung olah gaya itu silakan. Itu ya Bogorian sedikit obrolan dari gue sama Bang Kimi, itu salah satu anggota dari olah gaya juga. Mana nantikan Bogor Bike selanjutnya dan riding experience selanjutnya dengan olah gaya club. See you. Wow, keren banget kan tadi cuplikannya. Nah, sekarang langsung aja deh gue undang salah satu anggota dari klub olah gaya yang udah hadir di studio. Langsung aja, please welcome Bang Janil dan Bang Ali dari olah gaya. Halo. Halo Bang. Halo. Sehat. Silakan duduk Bang. Enjoy. Nah, jadi kita udah di sini, tapi ngomong ngobrol-ngobrol. Tapi nanti dulu Bang, harus ada jeda yang harus kita saksikan sama-sama. Jadi teman-teman stay tune di Bogor Punya Cerita. Hayu Ulin ka Bogor. Merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia. Rata-rata, setiap harinya, puluhan kota-kota besar di Indonesia menghasilkan puluhan ton sampah. Membuang sampah sembarangan merupakan hal yang sering kita lakukan. Padahal, tidak jauh dari tempat itu ada tempat sampah. Dampak membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan banjir dan merusak pemandangan. Maka dari itu, buanglah sampah pada tempat. Oke, masih bersama kita di Bogor Punya Cerita. Hayu Ulin ka Bogor. Nah, sekarang gue udah kedatangan Bang Ali dan Bang Janil yang akan mau sharing-sharing sedikit lah tentang olah gaya dan kultur bersepeda di Bogor. Boleh ya Bang, gue tanya-tanya? Sekaligus mewakili dari Bogorian di rumah nih, yang mungkin penasaran sama olah gaya itu apa sih gitu. Nah, tadi yang pertama tuh berarti jelasin dong Bang, apa sih komunitas olah gaya itu? Komunitas olah gaya, komunitas sepeda yang nggak sengaja kebentuk sih ya sebenarnya. Karena pada waktu itu pandemi di 2021, teman-teman tuh pada bingung ya, kita mau ngapain ya. Aktivitas apa nih? Oh, ternyata salah satunya tuh sepeda sih kayaknya. Akhirnya dari teman ke teman akhirnya cukup banyak ya. Kalau sekarang sih sekitar ada 60 yang udah join ya walaupun cuma 20-30 yang aktif ya. Itu sih Bang. Kalau misalkan ngejaga
Dan memperbanyak membernya itu berapa kali sih bang? Sebulan gitu ada event atau riding gitu? Kalau riding sih tiap minggu Setiap pagi minggu pagi ya. kan? Kita setiap hari minggu Ya, pagi tiap hari minggu pagi ada pasti riding. riding. Oh rutin ya minggu? Rutin. Betul. Iya. Oke. Jadi tetap jalan aja gitu ya? Tetap jalan aja sih. Nah. Dan emang kita nggak nambah secara yang kita buka info kayak nambah nggak, memang dari teman-teman lebih datang terus ngajakin temen yang baru dan akhirnya jadi banyak gitu. Jadi banyak. Bukan sih. target kayak MLM gitu bukan? Oh enggak sih. Kita nggak pakai target sih. Nah kalau ngomong-ngomong soal gabung nih, masuk ke komunitas olah gaya tuh ada syarat khususnya nggak sih? Ada sepeda tertentu nggak sih buat masuk ke olah gaya? Karena setahu gue ya, sepeda kan ada apa MTB ya, ada Iya. gravel, ada road bike segala macam. Nah apa ada sepeda khususnya buat gabung ke? Enggak ada sih Mas Jeno ya. Nggak ada. Kita kalau bahas soal sepeda mau sepeda ya apapun. Sepeda apa aja bisa sih. Kita. Nggak ada satu sepeda harus komuter, harus ini, harus itu, nggak ada sih. Kita nggak ada. selama nyaman buat sepedahan kita masih jalan. Iya. Betul. Kayak gitu sih sebenarnya. Nah tuh Bogorian, kalau punya sepeda anak boleh? Boleh. Asal kuat ya. Punya Mas ya. sepeda, Sepeda roda pokoknya 3 masuk boleh. aja ke komunitas olah gaya. Iya. Gue juga dengerin nih single ya, launching single Iya. untuk Anthem iya. gitu ya. Anthem dia ya. Nah itu kan dari olahraga, Yep. terus ke style fashion, Betul. terus ke musik nih. Ya. Nah itu gimana tuh latar belakangnya kenapa bisa jadi sebuah single? Jadi memang kebenaran si olah gaya ini kan terdiri dari beberapa teman-teman yang memang aktif di musik Bogor ya. Terutama saya juga gitu dan teman-teman yang lain. Dan akhirnya ada salah satu teman kita yang memang kepikiran buat kita kayak harus punya anthem nih buat olah gaya karena klub sepeda yang lain tuh nggak punya anthem. Iya. Nah, kita tuh yang memang ya udahlah kita santai terus kita juga anak musik. Kita coba deh bikin satu anthem yang memang isinya tuh seputar olah gaya dan mewakili attitude olah gaya dan mungkin itu kedepannya juga bisa menjadi movement dari si olah gaya sendiri kalau memang nanti mau bikin musik lagi dengan genre yang lain kayak gitu-gitu sih dengan orang-orang yang baru seperti itu. Tapi semuanya mendukung tuh bang gerakan-gerakan itu, ide-ide liar itu. Mendukung Semua sih. terlibat tuh. Mendukung karena memang semua terlibat, semua mendukung dan akhirnya jadi si fraksi penemu sepeda itu. Gitu. Nah itu Bogorian, jadi komunitas ini tuh cukup luas ya. Luas hitungannya, banget, luas cakupannya. Bukan cuma bersepeda, Ya benar. terus nyampe endpointnya terus pulang Ya, gitu. enggak sih. Tetap ada ngobrol-ngobrol, Ngobrolnya ada. sharing-sharingnya. Nah tadi udah nayangin gue sedikit tentang sepeda listrik BIM. Nah sebagai aktivis pegiat gitu Pegiat, ya, pegiat sepeda di Bogor, komentarnya gimana nih bang soal sepeda listrik BIM? Bagus sih ya Mas Jeno ya. Ya, Jadi visinya sama, mengurangi polusi. benar. Terus jadi alternatif juga buat teman-teman di sana yang jalan kaki jadi opsional tersendiri ya. Bisa jadi alat transportasi juga, bisa buat jalan-jalan di seputaran SSA juga dari Iya, kota Bogor lainnya. Cuman yang paling penting sih dari itu semua tetap hati-hati aja sih dengan benar menggunakannya segala karena kan langsung turun ke jalan raya ya bakal ketemu dengan pengendara lainnya itu aja sih paling utamain. Udah pernah coba BIM abang-abang? Pernah sih sekali dua kali pernah. Terus experience-nya kayak gimana nih bang pas nyobain BIM itu? Seru sih, serunya kalau masalah mengendarai hampir sama aja mengendarai dengan sepeda atau dengan motor, tapi lebih serunya kita bisa main di jalan-jalan yang memang yang nggak bisa dilalui sama motor, mobil kayak gitu sih, kayak gitu udah seru kayak gitu. Itu kan kayak hampir tergolong semua umur ya, jadi Semua umur. happy juga bawaannya gitu. Jadi ada anak kecil bareng-bareng gitu. Yang gue rasain juga kayak gitu sih. Tapi kalau masalah safety-nya ya, safety untuk kendaraan apapun deh, apalagi sepeda nih. Sepeda kan hitungannya langsung kontak dari orang ke jalan sama kendaraannya gitu. Nah itu tuh ada tips and triknya nggak sih bang buat sepedaan yang bener? Nah apalagi Bogorian di rumah ada yang mungkin baru mulai dan siapa tuh jadi hobi ke depannya gitu kan. Nah kalau buat itu sih sebenarnya kita udah nyiapin tips and triknya nih. Nanti kita ada VT-nya juga. Jadi buat teman-teman yang memang mau tahu kayak gimana bisa langsung tonton di tips berikut ini gitu. Oh, berarti udah nyiapin Udah videonya dong, nih, kita Bang? udah langsung prepare buat kayak gini-gitu. Oh, nah itu dia teman-teman. Jadi Bogorian komunitas sepeda olah gaya ini udah nyiapin VT loh tentang tips and triknya. Tuh. Nah, saksikan di VT berikut ini. Tips and trik bersepeda ala olah gaya.
Sebelum bersepeda, ada baiknya untuk meningkatkan elastisitas otot. Kita lakukan stretching dulu. Setelah itu, berikan pelumas berupa kain loop untuk bagian rantai, pastikan jangan sampai kering ya. Oh iya, cek juga apakah tekanan angin pada ban sudah cukup atau belum nih. Apabila sudah cukup, selanjutnya pastikan untuk sistem pengereman pada sepeda berfungsi dengan baik. Nah, untuk tinggi rendahnya posisi sandal, ini diatur sesuai dengan postur tinggi badan ya. Untuk fashion, udah pasti beragam nih, dimulai dari kaos hitam yang menjadi gaya andalan, hingga sneakersnya jangan sampai ketinggalan. Pastikan juga saat bersepeda, untuk keamanan kita gunakan helm sepeda. Kaos lengan panjang dan celana panjang pun bisa kita gunakan loh. Namanya juga olah gaya. Soal gerasi itu belakangan, yang penting gaya paling depan. Jika Anda berencana bersepeda hingga larut malam, siapkan barang bawaan, jangan lupa pasang lampu di bagian depan. Kemudian, gunakan juga lampu di bagian belakang agar lebih aman tentunya. Bila perlu, tambahkan juga reflektor berbentuk segitiga, ini akan memberikan efek pantulan cahaya kepada pengendara lain. Dan juga pipa ban, ini bisa kita siapkan untuk menambah tekanan angin pada ban. Sebagai penutup, jangan terlalu memaksakan diri jika kita sudah merasa lelah saat bersepeda. Istirahatlah sebentar sambil menikmati makanan ringan yang kita siapkan untuk menambah stamina kita. Salah satunya seperti coklat ini nih. Dan pastinya setelah itu, minumlah air putih secukupnya sebelum kembali melanjutkan aktivitas bersepeda. Nah itu dia teman-teman, tips dan trik dari olah gaya buat teman-teman jadi referensi buat nanti sepedaan. Nah, jadi banyak manfaatnya juga loh, selain mempersehat tubuh ya, memperbugar tubuh, sepedaan juga bisa menambah teman-teman baru nih, apalagi kalau ada di komunitas olah gaya yang dari berbagai macam background, bener bang ya? Terus juga bisa mengembangkan skill-skill yang terpendam gitu. Iya benar. Semua bisa. ada. Misalkan dari yang sepedaan doang terus jadi bermusik, Iya, jadi bisa banget. Kan betul Bang Ali kan dari fashion ya, background. Fashion. Juga bisa jadi bergaya gitu. Iya. Nah, setelah tadi gue udah nanya tentang lagu, tapi baru sedikit nih Bang, gue masih banyak yang pengen gue kuras gitu tentang lagunya, karena buat gue unik sih. Saya sebuah klub sepeda punya lagu gitu ya. Jarang banget, mungkin nggak ada lah ya. Nah itu jarang banget. Ada klub sepeda Bogor aja kayaknya buat gue jarang gitu, karena gue awam. Begitupun Bogorian di rumah mungkin. Nah gue mau nanya tentang proses pembuatan lagunya itu dari awal ide nih sampai jadi itu single di mana? Spotify ya? Ya, Spotify. Jadi memang sebenarnya kalau proses pembuatannya sih cepet banget, karena kan kita memang ada Mas Idot waktu itu yang bikin si chord gitarnya segala rupa, terus akhirnya dibuang ke grup dan memang di situ langsung dapat langsung dapat respon dari anak-anak, dan dia juga kebetulan udah bikin lirik segala rupa, dan akhirnya yaudah kita sepakat siapa vokalisnya siapa ini, dan akhirnya vokalis tunggalnya ada satu CJ namanya, tapi tetap bagian dari olah gaya semua itu vokalisnya. Jadi kalau manggung tuh nanti kita diajakin manggung itu bakalan vokalisnya baik banget. Iya, gitu sih.
Oh, Ida tuh topi jerami kan ya? Ya, Oh iya, berarti yang jerami. Dan dan emang kebenaran di proses rekamannya sendiri di studionya itu kita di studionya Yagi Topi Jerami. Jadi memang kebetulan dibantu sama Yagi juga di Topi Jerami buat proses kreatif di balik studionya kayak gitu. Oh itu gitu. Nah tapi udah selesai nih Bang. Waktu kita udah nggak banyak gitu ya. Iya. Karena masih banyak yang pengen gue obrolin lagi. Oke, betul. Tapi karena kita udah di akhir acara, gue mau makasih dulu buat Ya, Bang sama-sama. Yani dan Bang Ali udah Ya, menyempatkan waktu hadir di studio dan juga membagikan info ke Bogorian di rumah. Ya. Dan nggak lupa buat Bogorian di rumah juga terima kasih banyak Kak, udah stay tune dari awal sampai akhir episode kali ini. Jadi sebelum gue tutup acaranya gue mau collab jargon nih Bang. Oh boleh. Kayak tadi gue udah bilang Bogor punya cerita, tapi abang-abang jawab Hayu Ulin Kak Bogor. Oke, boleh. Oke, gue Alkani Klasul pamit undur diri. Terima kasih untuk episode kali ini. Tetap di Bogor punya cerita. Hayu Ulin Kak Bogor.